Selamat datang Mbak. Ini atas nama Mbak Usratun Saidah ya. Ya, ini Mbak mengikuti atau mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi untuk tenaga pendamping profesional Mbak ya. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya di fakultas, di prodi terkait persyaratannya. Ya, ini saya lihatkan terkait SKKNI untuk skemanya tenaga pendamping profesional. Itu sudah jelaskan di prodi terkait SKKNI-nya. Kemudian ada skema yang nanti oleh Mbak diikuti terkait bagaimana Mbak mengajukan permohonan tenaga pendamping profesional. Mungkin saya akan menyesuaikan dulu persyaratan yang ada dengan skemanya dulu. Kalau memang sudah itu nanti kita akan lakukan perjanjian bagaimana kapan kita melaksanakan uji kompetensinya. Oke, saya akan lihat dulu. Di sini persyaratannya adalah sebagai mahasiswa. Kita lihat dulu, dibuktikan dengan KTM ya. Saya lihat. Oh ya, betul. Kemudian sudah menyelesaikan mata kuliah desain agama desain pembangunan. Oh ya, sudah juga. Kemudian ada mengikuti pelatihan pendidikan multikultural atau pendampingan. Coba saya lihat dulu. Oh iya, ini sudah ada pengembangan masyarakat multikultural. Kemudian saya akan lihat dulu terkait APL 02 Mbak yang sudah diisi kemarin di admin. Saya akan mencocokkan dengan apa yang sudah disediakan oleh Mbak, gitu ya. Ini bukti relevansinya adalah sertifikat PPL. Coba saya akan lihat dulu sertifikat PPL-nya apakah ada atau tidak. Oke, ada. Kemudian relevansi yang kedua adalah PPL, sertifikat PPL, proposal KKN. Oke, saya akan lihat proposal KKN. Iya, ini proposal KKN. Kemudian laporan KKN. Ini juga. Ini program. Ya, ini sudah jelas Mbak ya. Jadi secara administrasi Mbak sudah bisa untuk direkomendasikan untuk mengikuti ujian kompetensi tenaga pendamping profesional. Sebelum itu saya akan menanyakan kepada Mbak terkait hal yang nanti dipersiapkan terkait ujian. Saya akan memberikan pertanyaan, apakah Mbak punya kebutuhan khusus nanti ketika pada saat uji kompetensi, misalkan ruangan yang bagaimana, atau misalkan Mbak punya suatu hal penyakit atau apa mungkin? Tidak ada ya, berarti untuk sementara insya Allah bisa mengikuti rentetan ujian ya. Oke ya. Kemudian kira-kira membutuhkan apa saja nanti ketika pas yang harus disiapkan oleh kami ketika Mbak ini mengadakan atau ujian kompetensi? Apakah alat tulis ataukah alat tulis? Oke ya, berarti ini saya tuliskan bahwa kebutuhan yang ini adalah alat tulis. Alat tulis. Kemudian apakah kita perlu menyediakan semacam alat bantu atau hal-hal yang lain? Atau misalkan tidak ada ya, oke, tidak ada. Kemudian apakah kondisi ruangan tidak harus berubah atau misalkan ber-AC atau tidak ber-AC sudah bisa ikut, atau harus tidak ber-AC atau ber-AC atau ber-AC, harus ber-AC ya. Wow, catatan harus ber-AC ya. Oke ya, saya catat di sini ya, tidak harus ber-AC ya, karena kalau tidak ber-AC panas ya. Oke ya, gitu. Ini kebutuhan karakter. Oke ya. Oke. Kemudian ini akan saya bacakan. Untuk nanti ujiannya adalah ada dua. Pertama yaitu saya mengobservasi terkait kegiatan terstruktur yang telah dilaksanakan oleh Mbak ya, terutama kegiatan PPL dan KKN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ujian tertulis. Jadi nanti tolong disiapkan. Jadi ada dua
ujian. Pertama adalah pemeriksaan kegiatan terstruktur yang telah dilaksanakan, dan yang kedua adalah ujian tertulis dari kami. Begitu ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah ini saya akan bacakan terkait persetujuan ujian kita, kompetensi kita. Bahwa saya tadi sudah menjelaskan apa yang runutan tadi ya, terkait kebutuhan apa yang oleh ASESI, kemudian SKKNI tadi, kemudian menyesuaikan dengan persyaratan. Sudah kan? Sudah saya jelaskan. Oke. Ini saya tuliskan nama saya di sini. Nama ASESI-nya Usratun Saidah. Yang diinginkan adalah observasi langsung ya. Kemudian bukti kedua adalah tes tertulis ya, tes tertulis. Nah, kapan bisa ada waktu untuk kita ujian? Jumat. Ya, di Jumat. Oke, hari Jumat. Siap ya, hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Jamnya jam berapa? Pagi, sekitar jam 8 jam 9 ya. Jam 9 sampai selesai ya. Tempatnya nanti di sini ya, di LSP ya, tempatnya di LSP. Nah, ini saya bacakan bahwa jenengan selaku peserta ASESI sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur dari asesor ya. Oke, yang kedua saya sudah ada penugasan dari pihak LSP bahwa saya ditugaskan untuk menguji panjenengan. Kemudian jenengan juga siap mengikuti asesmen ya dari awal hingga akhir pada saat nanti dijanjikan ya. Itu siapa ya? Ini nanti tolong ditandatangani. Tapi sebelum ditandatangani saya akan menjelaskan dulu. Jikalau nanti pada saat selesai penilaian ternyata Mbak tidak sepakat dengan hasil penilaian, maka Mbak silahkan ke admin untuk banding. Nanti ada format seperti ini yang disediakan oleh admin yang diisi oleh Mbak. Kalau seandainya Mbak tidak sepakat dengan hasil dari uji kompetensi. Begitu ya. Nanti selesai keluar hasil ternyata tidak sepakat, maka silahkan untuk menghubungi admin untuk mengisi form banding atas ketidaksepakatan terkait tadi ya, terkait hasil asesmen. Gitu ya. Sudah saya jelaskan kan? Ya, terima kasih banyak. Oleh karena itu tolong nanti ini saya tanda tangani dan jaringan juga tanda tangani. Oke, bentar ya. Tanggal 9 ya, November. Nah, silahkan untuk di Oke. Ya, demikian. Nanti kita akan ketemu pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 9 ya. Harap sudah dipersiapkan terkait portofolio yang nanti akan saya cek. Kemudian nanti ujian tertulis yang nanti akan dikerjakan oleh Mbak ya. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.